Halo semuanya, saya akan membawakan Trasiro Indonesia Update. Saya Sofia sebagai Country Coordinator sejak Desember 2020. Tugas saya sebagai admin untuk urusan umum, harian, dan logistik. Selain itu, saya juga mengatur data, menjalin komunikasi, dan melakukan pelaporan. Trasiro Indonesia adalah sebuah yayasan, sehingga ada pengurus yayasannya, ada ketua Pak Aksara, ada sekretaris Ibu Fensi, dan ada bendahara Ibu Evi. Pendiri Yayasan Trasiro Indonesia ada Yan Bares dan Chok Ichiro. Selain itu ada juga pembina, ada Pak Budi, dan pengawas ada Sofia. Dan pelaksana kegiatannya adalah teman-teman chapter leader sekalian. Selain itu, kita juga punya tim relawan mentor harian yang membantu untuk mengurus chapter, dan kalau misalkan ada chapter baru yang memulai clean up, mereka yang mengontrol dan memberikan panduan untuk chapter baru tersebut. Selain itu, kita juga punya tim relawan desain dan penterjemah. Ini adalah update chapter per Maret 2021. Total chapter kita ada 72, yang aktif 37, yang COVID break 27, dan non-aktif per 2021 itu ada 8 chapter. Dan per Maret 2021 ini kita punya 3 chapter baru dan semuanya di Bali, Sukawati, Gumicik, dan Kuta Bali. Dan ini adalah daftar pre-chapter yang sedang kita bina untuk mendapatkan logo putih. Dari kegiatan-kegiatan clean up tersebut, di sini saya sudah membuat beberapa grafik jumlah chapter, jumlah clean up, jumlah relawan, dan jumlah sampah dari tahun 2015 sampai Maret 2021 ini. Bisa dilihat, ini ada 2 grafik yang berbeda, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna merah. Jadi, untuk cara bacanya, misalkan jumlah chapter. Untuk yang tahun ini, jumlah chapter kita sudah mencapai 72, tetapi grafik yang merah menurun. Kenapa menurun? Itu menunjukkan perkembangannya. Jadi tidak terlalu banyak chapter yang muncul di tahun ini, seperti itu. Terkendala COVID, dan itu juga berpengaruh terhadap jumlah clean up yang naiknya tidak terlalu tinggi. Kemudian jumlah relawan juga relatif datar, dan jumlah sampah ini juga karena pengaruh COVID, sehingga jumlah sampahnya semakin banyak. Selain itu, Trasiro juga mempunyai kode etik. Kode etik Trasiro ini ada di lampiran chapter agreement. Karena sebelumnya sudah terjadi banyak konflik, jadi kode etik ini sangat membantu kita semua. Jadi contohnya, misalkan ada yang nanya, oh kalian leader itu dibayar ya? Oh, atau kalian dapat korupsi atau dapat uang dari mana? Seperti itu. Kita bisa menggunakan kode etik ini untuk mengatakan, oh enggak, karena kami punya kode etik. Seperti itu. Yang pertama, bekerja tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian bekerja dengan integritas, jadi kita menolak pembiayaan maupun bantuan dalam bentuk lain dari perseorangan maupun kelompok. Kemudian bertindak transparan, bertanggung jawab, dan yang pastinya kita menjadi agen perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah program Trasiro Indonesia tahun 2020-2021. Yang pertama, seperti yang sudah kita lakukan, aksi dan penyadartahuan, kemudian program botol dan tas, kemudian anak-anak dan edukasi, dan satu lagi adalah Trasiro Communities. Yang pertama, aksi dan penyadartahuan. Untuk aksi, kita melakukan
clean up setiap minggu. Dan untuk penyadar-tahuan ini, kalau di Bali biasanya kita diundang untuk menjadi pembicara di beberapa kegiatan yang sudah pasti membicarakan tentang zero waste. Dan untuk gambar yang kanan bawah, kita diajak bekerja sama untuk memastikan kegiatan tersebut, sampah dari kegiatan tersebut dipilah secara baik dan benar. Jadi memastikan untuk kegiatan tersebut less waste. Kemudian ada brand audit. Brand audit sudah kita lakukan September tahun lalu, dan awalnya kita ingin membantu break free from plastic di kegiatan brand audit global mereka tahun lalu. Tetapi saat itu kita melihat bahwa banyak sekali chapter yang ikutan, sehingga kita mendorong untuk chapter-chapter itu melakukan brand audit secara berkala. Dan chapter yang sudah melakukan brand audit secara berkala itu ada chapter Rimbata, ada Belu, dan Nagekeo. Brand audit ini sangat penting karena selain menambah nilai pada clean up kita, data dari brand audit ini dapat kita berikan pada pemerintah setempat sehingga dapat membantu mereka untuk mengambil kebijakan terkait plastik di tempat kita masing-masing. Dan akan ada pelatihannya untuk chapter-chapter yang mau dibimbing untuk melakukan brand audit secara berkala. Ada juga panduan clean up saat PSBB. Kalau misalkan tempat yang sangat strict seperti Jakarta, Depok, Bogor, dan lain-lain, mungkin bisa COVID break, tapi kita juga bisa bikin solo clean up. Dan untuk tempat-tempat lain, kita juga bisa menggunakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Trazero Indonesia bahwa kita boleh melakukan clean up dengan seizin pemerintah setempat dan tetap mematuhi protokol COVID. Selain itu, Trazero juga sudah mempunyai prosedur untuk melaksanakan clean up di masa pandemi, seperti untuk jumlah pesertanya, kemudian informasi yang harus diberikan kepada relawan, kemudian soal kebersihan dan jaga jarak. Ini adalah bagian yang tidak kalah penting. Bagian ini juga merupakan bagian dari aksi dan penyadartahuan. Jadi maksudnya memasukkan data adalah bagian dari clean up atau kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, sistem trazero.org/data ID ini membantu kita didesain untuk membantu kita menyimpan data. Dan chapter-chapter yang melakukan kewajiban per Februari 2021 ada Ambon, Banua, Batu Bulan, Bayan, Belu, Belah Batu, Candi Dasa, Canggu, Gumicik, Kayangan, Kuta Bali, Larantuka, Mas, Nagekeo, Pacitan, Padang Galak, Pulau K, Sabah, Sesandan, Sukawati, Tanjung, dan Tumapel. Dan tipsnya adalah kita memilih atau menentukan number boss. Number boss maksudnya orang yang bertanggung jawab untuk setiap data clean up kita. Jadi si number boss ini boleh salah satu relawan, boleh admin, boleh siapapun yang ada di chapter kita. Dan mungkin untuk awal-awal si number boss ini bisa bikin reminder 30 menit atau 10 menit setelah clean up. Jadi setelah clean up HP-nya bakal getar tuh. Nah, di situ dia langsung memasukkan data clean up yang sudah kita hitung sebelumnya. Jumlah sampah dan jumlah relawan dan lain-lain. Dan dengan membuat reminder, maka lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kita tidak perlu lupa untuk masukkannya, atau misalkan udah banyak banget terus kita lupa, terus aduh udah banyak banget, lupa simpan di mana. Jadi tidak perlu seperti itu karena kita sudah mencatatnya setelah beres clean up.
Yang kedua adalah program botol dan tas. Program botol ini tujuannya adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin mitra lokal, seperti hotel, restoran, warung, kafe, dan mereka yang membantu kita. Jadi mereka bisa membeli botol Trashero dengan harga murah, dan mereka juga bisa menjual kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi, dan mereka juga mendapatkan keuntungan. Timbal baliknya untuk Trashero adalah mereka harus menyediakan free refill point atau menyediakan tempat isi ulang air minum gratis kepada semua pengguna botol Trashero. Dan mitra-mitra kita ini kita rangkum atau kita kumpulkan di trashero.org/refill. Kemudian kita juga bisa hitung dampak botol kita dengan menggunakan bit.ly/kalkulator botol. Jadi kita tinggal masuk ke sana, kita hitung, dan kita posting hasilnya di sosial media masing-masing. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan botol Trashero di Oktober 2019, dan sampai saat saya posting, saya sudah menghemat Rp8.730.000 untuk tidak membeli botol air mineral. Dan selain itu, saya juga sudah save 78 kg gas rumah kaca. Dan ini adalah tas Trashero. Dan ada juga link pembelian tas, tetapi sayangnya kita tidak bisa beli 1 atau 2 buah saja karena tas ini dikirim dari Jogja. Jadi selain ongkos kirimnya pasti mahal, kita juga akan menghasilkan sampah pembungkus yang sangat banyak. Sehingga kita hanya bisa order tas ini dengan jumlah per kelipatan 25. Kemudian ini adalah penjelasan tentang kondisi botol Trashero saat ini. Di Januari 2020, gudang supplier kita di Jakarta terkena banjir, sehingga perlu waktu untuk penyediaan stok baru. Di bulan Maret sampai Agustus terjadi COVID, dan pada Agustus itu supplier menjanjikan untuk menyediakan stok pada Oktober 2020 saat kita FM. Tapi ternyata dari Agustus itu sampai hari ini supplier tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan stok botol. Dan saat ini Trashero World sedang menempuh jalur hukum dan dalam proses pemesanan botol dari supplier baru. Jadi kita mencari supplier baru karena supplier lama sudah tidak melakukan kewajibannya. Dan oleh karena itu, Trashero Indonesia dan Trashero World meminta maaf atas kendala yang terjadi. Yang ketiga adalah program anak-anak dan edukasi. Di program Trashero Kids ini, anak-anak akan mendapatkan satu buah buku Trashero. Program ini dapat dijalankan di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau lokasi dekat clean up. Dan di program Trashero Kids ini, anak-anak akan mengumpulkan poin. Ketika poin mereka sudah mencapai 50, maka mereka akan mendapatkan kaos. Dan ketika sudah mencapai 100 poin, mereka akan mendapatkan sertifikat dan 1 buah tas Trashero. Ini adalah maksimum hadiah yang bisa kita kasih. Selebihnya, ketika mereka sudah mencapai poin lebih dari 100, poin 200, dan seterusnya, mereka menjadi leader bagi teman-temannya. Untuk stok buku Trashero sendiri, kita masih punya sekitar 200 lebih, dan bagi yang memiliki tim anak-anak di chapternya, bisa mendaftarkan chapternya untuk mengikuti program Trashero Kids. Dan setelah mendaftarkan, selanjutnya akan dikirimkan buku dan dipandu untuk menjalankan programnya.
Yang keempat adalah Trust Hero Communities. Program ini adalah upaya untuk menciptakan relawan-relawan yang berwawasan lingkungan dengan mendatangkan orang-orang berkompeten di bidangnya. Dan pastinya karena mereka kompeten di bidangnya, pastinya mereka harus dibayar dengan biaya yang lumayan. Tetapi kegiatan ini didanai oleh sponsor, sehingga ini adalah kesempatan belajar untuk kita. Dan jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Program ini juga sudah dimulai dengan adanya Zero Waste Communities Training. Yang pertama itu di tahun lalu dengan 4 topik, yaitu Zero Waste dan Circular Economy, kemudian Waste Audit, Greenwashing, dan False Solution. Kemudian ada Zero Waste Cities. Dan Zero Waste Communities Training yang kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai 25 Juni. Silakan untuk yang mau daftar, silakan untuk tonton video yang pertama terlebih dahulu, dubbing YouTube tersebut, lalu mendaftarkan diri ke Sofia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya mau ngajak lagi kita untuk ayo kita pakai Trust Hero Family. Karena sangat mudah sekali, cukup kita ketik trusthero.family di browser, entah di Google Chrome, di Mozilla, atau di Opera, silakan, karena sangat mudah, dan di sini kita akan lebih gampang untuk mendapatkan informasi apapun. Misalnya kita butuh panduan chapter, tidak perlu menunggu balasan dari Sofia, tapi kita bisa langsung download di sana. Dan untuk yang baru pertama kali masuk, kita boleh pakai email ataupun Facebook, dan kita menunggu di-approve oleh Trust Hero World, karena memang ini aplikasi khusus untuk Trust Hero saja. Dan kalau misalkan ada yang bertanya, ini bisa nggak pakai HP, bisa nggak pakai laptop? Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Seperti itu. Dan ini adalah kegiatan tambahan di tahun ini yang baru saja kita lakukan, Online Leaders Academy Seri 1, yang dihadiri oleh 57 peserta dari 27 chapter dan 2 per chapter. Untuk materinya, soal apa itu Trust Hero, membangun tim, bagaimana kita memulai clean up, dan mendapatkan sponsor. Buat yang ketinggalan, bisa nonton videonya atau silakan hubungi saya untuk mendapatkan link videonya. Selain itu ada movie screening dan webinar Story of Plastic 1 di tahun lalu, 28 Juni 2020. Dan belum dilakukan lagi, tetapi jika teman-teman chapter leader mau membuat movie screening serupa di daerahnya masing-masing, boleh silakan untuk langsung menghubungi Sofia untuk dipandu. Jadi selain kita clean up, kita juga bisa lakukan webinar atau movie screening seperti ini bersama dengan relawan-relawan di chapter kita. Untuk rencana selanjutnya akan diadakan Zero Waste Communities Workshop 2 di tanggal 22 Mei dan 25 sampai 25 Juni 2021. Kemudian Leaders Academy Seri 2. Kemudian merchandise untuk chapter-chapter aktif. Kami mohon maaf atas tersendatnya proses pengiriman dikarenakan tersendatnya stok botol. Merchandise bagi chapter yang aktif di tahun 2020 akan direkap atau dibarengi dengan merchandise di tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.